baik masih tetap berjalan dalam kehendak Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk melandasi ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk kita bisa mendapat janji Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi itu bukan hanya cerita doang, bukan hanya cerita omong kosong, tapi betul-betul kita merasakan itu. Yang namanya janji Tuhan untuk mengangkat kita menjadi kepala, itu betul-betul kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita buka dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 1 ayat ke-17. Kitab Samuel, 1 Samuel pasal 1 ayat 17. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kalau sudah dapatkan semua, 1 Samuel pasal 1 ayat 17. Kita akan bacakan ayat ini sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya dalam membaca firman Tuhan pagi hari ini. Ini kisah tentang kehidupan Hana. Tentunya kalau berbicara tentang Hana itu semua kita sudah tahu siapa itu Hana. Hana adalah seorang wanita yang dia adalah istri dari seorang pria yang namanya Elkana. Dan Elkana itu istrinya dua. Satu nama Penina, yang satu ini Hana. Nah, pada waktu Elkana yang istri dua ini, Penina ini punya anak. Anaknya itu banyak, teman-teman mencatat 10 anak Penina. Jadi Penina melahirkan 10 anak untuk Elkana. Sementara Hana, dia mandul, tidak punya anak. Kemudian dalam perjalanan dari waktu ke waktu sampai tahun ke tahun, Hana harus melewati satu tekanan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Itu bagaimana karena wanita pada waktu itu dia tidak memberikan keturunan atau tidak bisa melahirkan seorang anak bagi suaminya, itu pasti dia merasakan itu sebagai pukul atau sebagai tekanan yang dirasakan, dia hadapi, dia rasakan pada waktu itu seorang Hana. Tambah lagi disakiti oleh Penina, diejek, dihina, apa saja yang dibuat oleh Penina untuk membuat Hana ini menangis terus, Bapak Ibu. Dia harus mencucurkan air mata karena tekanan dia harus hadapi seorang wanita. Dan kalau misalnya Penina punya anak 10 itu baru Hana baru punya anak, ini kira-kira berapa tahun Hana harus melewati ini proses untuk dia bisa mendapatkan jawaban Tuhan untuk mendapatkan seorang anak yang bisa mengobati luka hatinya, sakit hatinya. Dia sakiti oleh Penina, istri kedua dari suami dari Elkana, dan itu suatu perjuangan yang membutuhkan waktu. Bapak Ibu, saya mencatat beberapa hal untuk kita belajar bersama-sama pagi hari ini untuk berjalan di dalam janji Allah, mencapai apa yang kita harapkan, mendapatkan apa yang kita menjadi perkebunan atau menjadi harapan kita. Kita akan melihat beberapa hal yang saya catat di sini untuk menjadi perenungan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, melewati berbagai hal yang menekan jiwa kita, yang membuat kadang-kadang kita harus menangis, yang membuat kadang-kadang kita merasa terpojokkan, dilecehkan, tidak dipandang oleh siapa saja, karena itu situasi yang kadang-kadang kita juga rasa seperti yang dirasakan oleh Hana pada waktu itu. Kita juga kadang-kadang mungkin mengalami hal yang sama dalam menjalani kehidupan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, untuk berjalan di dalam janji Allah sampai kita bisa mendapat jawaban atau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, hal yang pertama yang kita butuhkan adalah kita harus memiliki iman. Amin, Bapak Ibu.
Kita harus memiliki iman. Nah, iman ini berbicara tentang Ibrani pasal yang ke-11, itu tentang dasar. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Dan berbicara tentang iman, iman itu dia berlawanan dengan logika. Tidak mungkin kita kita mau mengharapkan sesuatu yang baru kita lihat, itu tidak mungkin. Tapi iman dia berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita belum lihat. Nah, iman itu seolah-olah kita sedang pegang ini apa yang kita harapkan, kita sementara pegang, tapi kita tidak lihat. Itu iman. Dan itu membutuhkan perjuangan yang betul-betul karena dia berlawanan dengan logika manusia, jadi itu betul-betul membutuhkan seorang yang punya hati yang betul-betul melekat kepada Tuhan, dia terhubung kepada Tuhan setiap waktu, dia punya hubungan dengan Allah dan terputus seperti bisa merasakan yang namanya dampak dari iman itu seperti apa. Abraham, kita tahu dia adalah bapak orang percaya, memiliki iman yang luar biasa. Tapi apakah dia hanya duduk-duduk dan menjadi bapak orang percaya? Pada waktu kejadian dia mencatat, pada waktu dipanggil keluar, Abraham dipanggil keluar untuk menuju ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Dan kita bisa merenungkan bagaimana pada waktu posisi Abraham dia sudah enak. Mungkin kalau kita gambarkan itu pada waktu posisinya itu dia ada di Jakarta sana dengan fasilitas mewah, mungkin segala hal yang dia rasakan fasilitas. Yang namanya hidup di kota besar dengan pedalaman itu beda, dengan semua fasilitas dari kota besar ke pedalaman itu tuh beda sekali. Kalau kita mau renungkan itu. Nah, Abraham dipanggil keluar dari tempat yang nyaman, tempat yang enak, untuk ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Kemana Tuhan suruh saya pergi? Dia tidak tahu, Bapak Ibu. Hanya Tuhan bilang keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari tempat asalmu dan ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Abraham, dia lakukan saja taat. Karena Tuhan bilang keluar, dia tinggalkan zona nyamannya. Dia tinggalkan semua apa yang sudah membuat dia nyaman di situ. Mungkin waktu dia di Jakarta, mungkin dia waktu panggil keluar dari negerinya, dari tempat asalnya itu mungkin dia pegang HP Samsung. Tapi ketika dia masuk di desa yang Tuhan panggil untuk masuk di situ hanya ada Nokia Center saja. Tapi Abraham dia melewati itu, Bapak Ibu. Nah, ini proses iman yang luar biasa. Pada waktu dia dipanggil keluar dari negeri asalnya, tempat yang nyaman bagi dia, Tuhan memanggil dia untuk dia harus keluar dari situ ke tempat yang Tuhan janjikan kepada dia. Dia tidak membantah. Amin, Bapak Ibu. Kalau proses iman yang memiliki iman yang aktif dalam pribadi seseorang, pada waktu dia mendengar apa, tidak pernah ada kata bantah, apalagi kata untuk menyusun kata-kata dan membela diri. Semua orang bisa membuat sesuatu untuk membela diri. Hana juga bisa buat itu. Kenapa tidak bisa? Tapi iman ini yang membuat orang harus mendengar, orang harus tertib untuk mengikuti arahnya. Bagaimana? Kemana Tuhan mau saya harus melangkah? Dan iman itu membuat orang itu melangkah. Iman itu mengajari kita atau mendidik kita, membuat kita fokus ke depan. Kita fokus, tidak boleh bilang, masih lebih sayang ini kok, ini lebih nyaman. Kenapa saya harus ke sana? Misalnya saya mulai membayangkan, tiba-tiba saya ini namanya imajinasi saja. Tiba-tiba kita sudah enak dengan semua fasilitas yang ada, baru tiba-tiba kita harus pergi begitu saja dengan tujuan yang tidak jelas. Tanpa kita tidak tahu kemana kita pergi. Tapi kalau Allah memanggil kita, Allah menyuruh kita berangkat, ada tujuan Allah. Amin. Tujuan kita apa? Ada rencana Allah untuk kita jadi sesuatu di sana atau kita mendapatkan sesuatu di sana. Dan kalau Allah yang menghendaki untuk kita keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti ada sesuatu yang menjanjikan kepada kita. Ada sesuatu kita akan dapatkan dari sana. Yang penting kita taat saja lakukan. Nah, apa beda dari saya? Kalau saya memaksakan kehendak untuk keluar dari tempat yang sebenarnya
panggilan untuk di situ. Beda dari saya, Bapak Ibu. Tapi karena tidak sabar, sebentar ada juga di situ memiliki kesabaran karena situasi kondisi, karena keadaan membuat saya harus mengambil keputusan yang salah tanpa bertanya kepada Tuhan. Dengan mengikuti keemosi yang ada, saya bilang emangnya di sini saja saya bisa pelayanan, di mana saya bisa pelayanan. Ambil keputusan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Akhirnya menyesal terlambat. Pada waktu menghadapi segala situasi harus bayar harga, harus lakukan dengan sukacita karena itu keputusan. Amin. Karena keputusan yang mengambil keputusan yang salah yang sebenarnya Tuhan tidak izinkan begitu. Tuhan tidak menghendaki untuk karena memang sudah dipanggil ke sini. Kenapa lu mau mbak sendiri mau ambil keputusan untuk ke sana lagi? Itu urusan bukan seperti itu. Nah ini yang iman itu kalau kita mau berjalan di dalam janji Allah itu kita harus memiliki iman yang betul. Iman yang mantap dulu Bapak Ibu. Kalau kita yang hamba Tuhan saja, yang sering khotbah saja ambil keputusan. Saya bicara ini sudah alami, salah ambil keputusan. Tapi anak saya ambil itu sampai hari ini dia masih berontak. Dia masih berontak karena apa? Karena dari dia gara-gara mami itu. Semua dia bilang jadi ketika dia salah sedikit saya gara-gara mami itu, semua gara-gara mami. Tapi saya mau bagaimana? Iya, saya harus terima, saya mau bagaimana? Itu keadaan, ambil situasi yang bagaimana kita salah ambil keputusan dan kita ambil keputusan di luar kehendak Allah. Resiko ada resiko yang harus kita hadapi. Harga harus dibayar, ada harga yang harus kita bayar. Sampai kapan seluruh nasib Tuhan kita bayar, baru Tuhan akan bawa kita kemana? Itu suka-sukanya Tuhan. Yang penting jalani dulu proses yang ada dengan keputusan yang salah. Abraham dia tidak seperti itu Bapak. Pada waktu dia ikuti saja, dia tidak membantah. Karena saya pelajari orang-orang yang berhasil dalam yang namanya kita bisa mencontohi kualitas iman mereka itu Abraham, Yusuf, itu mereka adalah pribadi-pribadi. Abraham itu salah satu contoh dari imannya yang mantap, dari imannya itu dia berjalan sesuai arahan Tuhan. Tuhan bilang apa dia ikutin saja. Sampai pada waktu untuk Tuhan berjanji mendapatkan Ishak itu 25 tahun, kalau tidak salah kita mencatat 25 tahun janji itu datang. Tapi dia harus menunggu selama sekian tahun itu. Dia harus menunggu sampai janji itu datang, yaitu Ishak diberikan bukan Ismail dari ahli warisnya Abraham, tapi Ishak anak yang lahir dari kandungan Sarah akan menjadi ahli waris, dan itu ditunggu sampai sekian tahun dan membutuhkan waktu. Kalau kita menunggu 2 tahun saja kita bilang terlalu lama. Orang kalau menunggu janji dari seseorang, orang itu menjanjikan sesuatu, mau kasih ini dalam 1 tahun depan saya akan kasih ini ke kamu. Dia akan tunggu karena dijanjikan. Dia akan tunggu sampai tahun depan. Sesuai dengan ini tidak dapat. Dia akan tunggu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan janjikan untuk Abraham memperoleh keturunan. Sekian tahun dia tunggu. Dia dengan sabar. Tidak pernah kita dapati di Alkitab itu mencatat bahwa Abraham itu pernah berbicara untuk melawan keputusan Allah. Tidak pernah ada kalimat keluar dari mulut Abraham untuk melawan, untuk membantah, untuk membuat sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan dalam kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Nehemia. Tidak kita dapat kata cemo keluar dari pikiran Abraham tentang keputusan Allah yang dia harus dengan iman dia harus lakukan, dengan taat dia harus jalankan. Tidak pernah dia keluar dari tidak pernah keluar dari kata mulut Abraham, kata cemo atau kata melawan, tidak ada. Begitu Allah berkata apa dia lakukan. Sampai Ishak Allah minta kembali, dia rela. Dia tidak pernah, kenapa Tuhan? Ini kan saya tunggu dari sekian tahun baru dapat ini anak kok. Tuhan suruh kasih korbankan lagi. Dia tidak membantah. Dia tetap lakukan dengan iman yang besar itu. Kenapa dia melakukan? Karena dia percaya. Walaupun Tuhan minta kembali ini Ishak, karena itu Tuhan yang kasih, dia minta kembali. Ya saya kembalikan kepada dia, dan dia percaya, dia dalam imannya dia percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk membangkitkan walaupun orang itu sudah mati. Itu imannya Abraham. Makanya dengan iman itu dia melakukan apa saja. Tuhan suruh dia lakukan termasuk persembahkan anaknya Ishak yang anak satu-satunya dipersembahkan, dia taat melakukan. Itu iman untuk mendapat. Kalau dia tidak taat, tidak mungkin keturunannya seperti pas
bintang di langit dan pasir di laut, tidak bisa dihitung. Amin Bapak Ibu. Karena iman Abraham itu firman Tuhan menjanji Allah baginya, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Siapa orang yang bisa menghitung pasir-pasir itu, berarti dia bisa menghitung keturunanmu. Itu janji Allah kepada Abraham. Nah, janji itu karena ketaatan dari imannya yang dimiliki oleh seorang Abraham, janji itu tergenapi sampai kita ini adalah keturunan dari Abraham itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan kita yakini bahwa Abraham itu adalah bapak segala orang percaya, bapak semua orang percaya, atau bapak orang dari semua orang yang beriman kepada Allah. Kalau bukan imannya kepada Allah, tidak mungkin janji itu tergenapi, dan kita mungkin ini juga menjadi keturunan Abraham. Jadi iman itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita, mendapatkan apa yang menjadi janji Allah bagi kita. Iman itu yang sangat penting. Untuk apalagi yang berurusan dengan kerajaan Allah, loh Bapak Ibu, berurusan dengan kehidupan kekal, dengan janji Tuhan. Ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan, aku ke sana untuk siapkan tempat bagi kamu, dan aku akan kembali menjemput kamu ke sana supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada di situ. Itu janji Tuhan bagi orang percaya pada waktu dia terangkat ke surga. Amin. Jadi itu yang sementara kita kejar. Selain dari kita mengejar apa yang menjadi target kita, iman kita untuk kita menjadi seperti ini, menjadi seorang pengusaha yang besar, menjadi seorang seperti apa, itu target-target yang kita capai, yang kita sementara kejar untuk mendapatkan itu. Tapi itu semua membutuhkan iman, ketaatan. Kalau kita Tuhan tidak menemukan itu dalam apa iman sekecil pun, kalau Tuhan tidak dapatkan dalam pribadi kita, mungkin kita hanya berusaha dengan kita punya kekuatan. Kita mau menunggu ini, kita baru mau target sekian tahun, 2 tahun saya harus jadi seperti ini. Tapi kemudian 2 tahun berlalu, belum juga terjadi. Bagaimana? Akhirnya karena terlalu lama kita mulai menjawab doa kita sendiri. Doa kita belum dijawab, hanya kita mulai menjawab. Itu kita punya doa kita yang jawab sendiri, bukan Tuhan yang jawab. Beda Tuhan jawab kita berdoa dan apa? Tuhan jawab kita punya doa dengan kita menjawab kita berdoa sendiri, itu berbeda. Bedanya apa? Kalau kita mau menunggu sesuatu yang terlalu lama, saya sudah malu dengan tetangga orang. Padahal saya sudah terlanjur ngomong, bilang saya nanti beli rumah harga sekian. Tapi karena sudah terlanjur ngomong ke tetangga, sudah terlanjur janji ke bapak mama, sudah terlanjur ini, jadi malu. Ini saya sudah janji bilang 2 tahun saya akan kerja keras 2 tahun, saya mau beli ini apa sekian, harga sekian ini saya mau beli. Tapi karena ini akhirnya kita mulai berusaha dengan menjawab kita punya ini sendiri dengan kita punya cara. Akhirnya menambah masalah. Amin Bapak Ibu. Akhirnya karena kita dengan ini menunggu jawaban Tuhan terlalu lama, kita menjawab doa kita sendiri dengan kita punya cara sendiri, dengan cara yang menurut kita baik, tapi itu akan mendatangkan masalah yang besar. Akhirnya kita mulai taputar, bagaimana pilih buntu, datang mau ke sana tidak bisa, semua tidak bisa. Jadi untuk mendapatkan iman, untuk berjalan di dalam janji Allah, mendapatkan iman itu kita harus mendapatkan janji Allah harus memiliki iman yang kuat. Seperti Abraham, Yusuf juga begitu. Pada waktu dia difitnah sampai dia ditangkap, kasih masuk di penjara. Saya tidak pernah mendapatkan Yusuf dia kasih keluar kata-kata untuk menjelaskan, tidak ada. Artinya bahwa proses yang dia sedang melewati satu proses yang membawa dia untuk mendapatkan apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupannya, bagi Yusuf. Jadi walaupun dari rumah ayahnya sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang, bahkan dijual, dibeli di Mesir sana, di rumah istri Potifar, dia dihina di situ lagi, dia dituduh melakukan pelanggaran yang dia tidak lakukan itu. Hanya karena istri Potifar yang menginginkan dia, karena dia menjebak dia dengan dia punya cara. Yusuf ditangkap, dijebloskan, dimasukkan di penjara. Dia kalau misalnya dia punya alasan untuk beradil bisa saja, dia tidak melakukan kesalahan besar. Kenapa dia ditangkap? Dengan nama ditangkap lalu kasih masuk di penjara? Bisa dia punya alasan.
Tapi itulah iman. Untuk kita mendapatkan sesuatu itu memang proses, kita jalani proses. Menderita, sakit hati Bapak Ibu. Hati ini sakit. Tapi itulah iman, iman Yusuf. Diangkat, masukkan semua di penjara juga, dia tetap menyerah saja. Di penjara disukai oleh kepala penjara. Semua segala sesuatu waktu dia di rumah Potifar pun, suami Potifar itu kan dia pegawai yang besar, dia orang ternama di situ. Segala urusan pekerjaan, semua barang itu sudah diserahkan kepada Yusuf. Yusuf yang menangani semua. Nah pada waktu dia ditangkap masuk penjara, di penjara pun kepala penjara menyayangi Yusuf. Segala urusan di penjara, apa kata Yusuf? Amin Bapak Ibu. Dan itu Alkitab menceritakan dan Alkitab mencatat itu. Tapi kalau untuk membantah-bantah itu tidak keluar dari bibir Abraham itu tidak, Yusuf juga tidak. Untuk mau membantah kalau itu tidak keluar sepatah kata pun untuk mau membela diri dengan bahasa-bahasa yang saya tidak bersalah kenapa dibuat seperti. Kalau kita sekarang hari ini kita masih punya alasan karena undang-undang ada. Jadi tapi Yusuf tidak pernah, tidak ada kata-kata bantah di dalam keluar dan untuk membela diri, tidak ada. Pembelanya dia itu adalah Tuhan. Amin. Jadi iman seseorang itu Bapak Ibu. Ketika kita dalam posisi benar sekalipun, kita dalam posisi benar. Seperti Yusuf dia tidak melakukan pelanggaran. Seperti Hana pergumulannya berat. Kita dalam posisi benar pun, kalau kita merasa kita berada di jalurnya Allah, kita punya prinsip untuk membela untuk ada di jalur itu. Karena kita tahu bahwa ini jalur yang tepat untuk saya tetap berjalan di sini dan saya akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi saya. Kalau kita punya prinsip untuk jalur yang benar, kita tak punya prinsip ada di situ, tidak boleh terkalahkan. Dengan apa? Dengan cara hal apa? Yang pertama tadi memiliki iman. Kemudian yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua memiliki kesabaran. Ini nanti ini kan semua ada sifatnya Hana ini. Dan saya akan gambarkan untuk bagaimana kita kalau seorang di dalam pergumulan, dia sementara dalam pergumulan untuk mendapatkan sesuatu yang sedang perjuangkan itu, yang namanya cemooh itu tidak akan lepas dari kehidupan orang. Apalagi kita berjalan dalam kebenaran, kita mempunyai prinsip untuk pegang teguh prinsip kebenaran Allah. Dunia tidak akan suka, amin Bapak Ibu. Dunia tidak akan pernah senang dengan anak Tuhan yang punya prinsip untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Karena dia punya prinsip, karena ada sesuatu yang menanti dia. Dan dia apapun kata dunia, dia tetap akan pada prinsip itu. Untuk dia berjalan dengan apa yang dia harapkan, dia akan tetap berjalan dengan prinsip, dengan dasar yang ada. Dasarnya adalah imannya dia kepada Allah. Dasarnya dia itu adalah imannya dia ini Bapak Ibu. Beda dengan orang yang abal-abal, yang hanya sana di sana ya orang pengaruh di sana ya dia pakai ke sana lah orang pengaruh ngomong apa di sana ya gampang terbawa. Tapi orang yang punya prinsip dia tidak. Dia akan menimbang segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Dengan dasar dia punya iman yang dengan dasar dia punya iman kepada Allah, dia akan punya prinsip untuk kita berpegang teguh dan dia tetap akan berjalan dengan iman itu untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Itu orang yang punya prinsip tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran Allah, yang dia percaya, yang dia imani. Itu iman Bapak Ibu. Kalau iman itu akan membuat kita akan tetap, walaupun orang menyakitkan hati kita, santai saja biasa. Kenapa? Itu ada proses yang harus kita lewati. Tidak mungkin level yang kita mau naik level tidak ada ujian. Tetap ada. Yang namanya orang naik level itu kita tahu dia punya ujian itu ada. Nah ujian SMP dengan ujian SD itu mau kelas 6 ujian masuk kelas mau masuk SMP, mungkin materinya beda dengan waktu SMP ujian kelas 3 SMP masuk SMA, materinya beda. Kemudian waktu SMP kelas 3 SMA dia mau ujian untuk mau persiapkan jadi masuk kuliah di mana kampus di mana dia. Itu ujiannya beda juga. Sesuai dengan materi yang dia terima. Betul atau tidak? Tidak mungkin kalau kelas 6 sudah kelas 3 SMA materinya meminta ke SD punya kan tidak bisa. Kan levelnya sudah beda toh. Jadi kalau itu kan levelnya kalau ujiannya dia sesuai dengan kalau kita persiapan untuk mau
kuliah. Jadi dia punya materi itu beda. Tidak mungkin kita mau pakai SDB atau TK punya untuk kita mau masuk di universitas, tidak bisa. Jadi referensi itu seperti itu Bapak Ibu, melalui alurnya ujian. Proses itu harus kita lewati. Dan proses lewati itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Kesabaran itu apa Bapak Ibu? Kesabaran menghadapi orang-orang yang aneh-aneh. Kesabaran di dalam lingkungan di mana kita ada. Ada saja Bapak Ibu. Di dalam perjalanan kehidupan Hana Bapak Ibu. Mungkin waktu itu tinggal satu rumah, yang namanya istrinya Elkanah jadi. Dua-dua semua satu rumah. Ya kan Hana juga istri Elkanah, Penina juga. Jadi mungkin di mana ada suami, istri-istrinya ada di situ semua. Ada di satu rumah. Nah bagaimana apa yang dirasakan ini Hana Bapak Ibu? Dia merasa situasi yang benar sampai dia ungkapkan pada waktu dia pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban tahunan seperti yang biasa lazim mereka lakukan perayaan untuk mereka pergi ke Silo mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan. Nah pada waktu dia pergi itu sampai hatinya terlalu mungkin sudah dipukulnya sebuah hati ini, mungkin dia sudah tidak, dia rasa dia harga dirinya sudah jadi apa, mungkin hati ini terlalu hancur sampai dia berdoa ini hanya mulut yang bergerak-gerak, tidak ada kata-kata, hanya mulut yang bergerak kayak apa. Waktu saya kalau berjalan ketemu orang gila yang masih baru, kalau yang masih baru mungkin depresi atau kalau sudah gila itu dia masih pakaiannya masih agak sopan, masih agak rapi sedikit. Tapi waktu saya amati, dia ada jalan. Saya pikir orang waras. Jadi waktu lewat begini saya salom di salom, saya salom dengan dia, tapi dia mulutnya ada omong dengan tertawa. Dia tak omong apa tapi tidak kedengaran, hanya mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak tertawa juga. Nah, tapi orangnya pakaian agak rapi begitu. Kalau orang gila kan mungkin dari berbajunya kita sudah tahu dia kurang dia ada terganggu, dia punya pemikiran. Jadi bajunya juga begitu compang-camping. Tapi ini orang bajunya masih ini saya pikir orang pulang dari kantor mana kok. Jadi saya lewat dia juga jarang, jadi saya bilang salom. Kesalahan dia tidak jawab saya salom. Kemana dia tertawa, dia ada omong kok dia tertawa. Itu dia ada jalan tapi juga dia ada omong kok sambil tertawa. Itu baru saya sadar. Oh, ternyata kayak ini baru gila. Mungkin dia baru keluar dari rumah, dari kantor kok. Ada omong tapi ada juga bergerak sampai tertawa ada jalan. Jadi kalau tidak, yang penting saya sudah kasih salom gitu ya. Damai sejahtera sudah diucapkan di atas dia, jadi siapa tahu damai itu akan membuat dia akan merasa kenyamanan, merasa tenang gitu. Nah, Hana ini dicabut sama Nabi Elia, dan Nabi Eli dia bilang Hana ini mabuk karena anggur, atau dia mungkin sudah terganggu pikirannya karena mungkin tekanannya terlalu, penderitaannya terlalu berat. Hanya dia sudah depresi. Kok dia berdiri berdoa terlalu lama baru tidak ada kata-kata, dia hanya mana air matanya keluar, bibirnya bergerak-gerak. Sampai Imam Eli akhirnya dia bilang gini, sampai berapa lama engkau membuat dirimu seperti itu? Tapi Hana bilang saya ini sedang bersusah hati. Hati saya terlalu sakit dan saya sedang mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya sedang mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Jadi jangan cap saya ini orang peminum anggur. Jangan cap saya sedang mabuk karena minum anggur. Atau jangan cap saya ini saya ini gila. Karena saya ini orang yang susah hati. Saya sedang menceritakan isi hati saya di hadapan Tuhan. Menunggu berapa tahun itu Bapak Ibu Hana untuk mendapatkan Samuel. Dengan proses yang dilewati itu panjang sekali. Penina saja anaknya sudah banyak. Dia belum satu pun belum ada. Itu berapa tahun kalau kita itu. Yang matematika itu orang itu. Mungkin kalau anaknya 2 tahun satu ya itu saja. 2 tahun satu anak, 2 tahun satu anak. Mungkin saya butuh belasan tahun untuk dia bisa dapatkan ini. Pergumulannya panjang, Hana lewati itu untuk mendapatkan Samuel. Dengan susah payah dia jalani. Tapi pada waktu disakiti, apakah dia pernah bertindak untuk membalas itu? Tidak. Dia tetap dengan Tuhan. Suaminya sendiri tidak tahu dia punya hubungan dengan Tuhan. Suami Elkanah saja tidak tahu. Tapi dia punya isi hati. Dia punya kerinduan untuk mendapatkan seorang anak ini.
terlalu dalam, karena dia terlalu tersisa dengan perlakuan penghina yang malah menghina dia segala macam. Dia terlalu tersiksa dengan penderitaan, sakit hati. Dan Bapak Ibu, pada waktu dia dalam doanya dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, akhirnya dia bernasar. Dia bernasar kepada Tuhan. Di dalam Samuel itu kalau kita baca itu semua ada tercantum di situ. Kalau Tuhan berikan kepada saya seorang anak laki-laki, maka anak itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan anak itu seumur hidup dia akan ada di rumah Tuhan. Dan pisau cukur tidak akan kena dia punya rambut. Dia punya rambut tuh di dalam penasarnya tuh dia omong kepada Tuhan. Sampai dia bernasar Hana. Dan pada waktu dia kembali kepada kita punya bacaan tadi, setelah dipandang Eli, Imam Eli ini dia pikir Hana ini minum, dia sedang mabuk oleh anggur. Akhirnya dia menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, dia sampaikan kepada Imam Eli. Akhirnya Eli bilang ini, pergilah dan kiranya Allah Israel itu dia bisa memberikan apa yang kau minta kepadanya. Itu bacaan kita tadi. Dan itu pesan Eli. Pada waktu Hana kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya, pesan Eli itu seperti itu. Dan dia kembali setelah 1 tahun kemudian doanya itu dia mengandung Hana. Dia mengandung, itulah namanya Samuel. Dan apakah anak itu dia tahan di dia punya rumah? Tidak. Karena dia sudah nasarkan. Dia bilang, anak kalau Tuhan kasih saya seorang anak laki-laki, anak itu akan dipersembahkan. Itu nasar, harus ditepati. Anak itu dia hanya rawat selama menyusui. Setelah lepas susu, dia antar itu anak dengan korban dengan domba berumur 3 tahun. Dia mungkin dengan tepung yang terbaik, dia antar dengan itu anak pergi di Silo. Dia lepaskan di rumah Tuhan di sana, dan anak itu dibimbing di dalam pengawasan Imam Eli. Teman-teman mencatat, itulah Samuel, Nabi Samuel yang kita kenal sebagai Samuel. Itu anak yang dinasarkan dan akhirnya diserahkan kepada, itulah Hana. Dan apakah sesudah Samuel lahir itu Hana tidak punya anak lagi? Hana dia sudah serahkan Samuel ke Imam Eli. Dia melahirkan anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ada lagi dia melahirkan 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, karena saya baca, tapi saya tidak ingatan juga kurang. Dia melahirkan 5 anak lagi. Dan dalam pasal yang kedua, 1 Samuel pasal 2, itu kalau kita baca itu di situ pujian Hana. Seketika dia sudah mendapat apa yang dia harapkan dari Tuhan, yaitu mendapatkan anak. Pujiannya di 1 Samuel pasal 2 itu pujian Hana. Kalau kita baca itu turun ke bawah, dari atas kita baca sampai ke bawah, itu luar biasa. Dia bilang yang melahirkan banyak anak layu. Tapi yang itu dia dalam puji-pujian itu dalam kitab Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 itu puji-pujian Hana itu nanti baca di situ dari atas sampai bawah. Itu nanti kita menemukan pelajaran yang luar biasa dari tentang dari kehidupan seorang Hana. Dia bernasar sampai terlalu ini akhirnya dia nasar. Pada waktu dia berdoa dia langsung bernasar. Dan nasarnya harus tepat karena anak pertama dia sudah nasarkan itu. Jadi hamba Tuhan, jadi imam, jadi nabi, dia harus serahkan kepada hamba Tuhan yang layak, yang bisa membimbing dia untuk dia bisa menjadi seorang pelayan sampai masa tua. Samuel. Kalau berbicara tentang nasar itu Bapak Ibu, saya pernah layani seorang keluarga waktu saya masih gembala. Nah, waktu itu anak saya sementara mengandung Andre ini sekitar 4 bulan. Nah, satu keluarga ini suaminya orang Medan, Cina Medan, istrinya Cina Bangka, orang Bangka. Mereka 10 tahun menikah tidak punya anak. Dan suaminya orangnya cuek saja. Kalau orang Medan itu kadang-kadang kebanyakan mereka kalau orang Medan itu kalau istri tidak punya anak itu bisa dicerai karena tidak bisa kasih keturunan. Kalau orang Medan, orang Sumatera, karena mereka menikah itu tujuannya punya keturunan. Jadi istri ini dia bergumul, dia bernama Kristina, dia namanya Cina Bangka. Nah, satu saat dia datang sendiri di pastori.
di gereja. Di gereja, nah orang ini bukan jemaat yang kita layani juga, dia jemaat gereja lain, gereja GUP. GUP itu gereja utusan Pantai Costa. Di Jawa itu terlalu banyak gereja. Jadi GUP itu gereja utusan Pantai Costa, dia dari jemaat situ. Nah satu kali dia datang, dia ada sharing-sharing dengan dia punya apa yang dia rasakan, dia alami. Saya mau ingin punya anak dan begini. Memang berdoa saja, Tuhan itu berkuasa. Saya sadar panggilnya C. Berdoa saja C, Tuhan itu punya kuasa sudah 20 tahun. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, dia minta didoakan. Didoakan, minta apa? Doa. Setelah 6 bulan dia kembali lagi. Dia kembali lagi bilang, puji Tuhan saya sementara mengandung. Tapi dia sementara buka usaha, mau buka pabrik maling jago, emping jago itu yang manis pedis asam itu kalau di Bondowoso dia beli banyak. Nah dia buka pabrik itu dengan dia punya modal hanya 2 juta. 2 juta dia buka, tapi awalnya itu kontrak tempat kecil, baru bikin rumah satu ini di situ, mereka tidur di sebelahnya buat usaha kalau mesin di situ semua barang. Dan waktu itu Bang Desi sudah di situ, mereka mau masuk, mereka bakal kita pergi ke situ, ke tempat pekerjaannya itu. Jadi kita pergi, itu Anda sudah ini, sudah lahir. Kita pergi, dia bilang ini apa? Saya mau buka usaha, tapi saya sementara mengandung, mau buka usaha. Dia minta didoakan di tempat usaha itu. Jadi kita berdoa, ya namanya orang minta doa, jadi kita berdoa saja. Kita berdoa untuk dia punya usaha itu berkembang 1 tahun itu usaha sudah berkembang. Kemudian dari kontrak akhirnya dia beli itu tempat. Dia beli itu tempat dengan harga 100 juta waktu itu. Karena dia punya ininya untuk bikin pabrik yang besar. Jadi dia beli itu tanah semua, dia beli dengan harga 100 juta. Dia bangun usaha, bangun pabrik, kemudian sebelahnya dia bangun rumah tinggal. Nah itu tidak sampai 5 tahun. Kemudian dia anak pertama lahir perempuan, dia mengandung lagi, anak kedua lahir laki-laki. Jadi satu pasang itu yang sudah dia itu sampai hari ini, sampai sekarang ini masih itu 2 saja. Dan saya tidak tahu pada waktu dia datang minta doa ini, dia ini punya hati ini, dia ada berjanjinya tuh janjinya bukan ke kami, tapi janjinya kepada Tuhan. Janjinya tuh begini Bapak Ibu, dia kan selama 10 tahun dia bergumul untuk dapat anak. Nah, ketika dia berdoa dapat anak, dia hanya berjanji kepada Tuhan, entah bagaimana saya tidak tahu. Pada waktu dia semakin diberkati. Nah kita di gereja ini ada pasang kipas angin. Di satu waktu dia masuk dari hasil di gereja, dia bilang, Ibu, saya bilang iya, di sini belum ada AC. Saya bilang belum, kita belum ada AC, kita ada pakai kipas angin. Tapi kenapa dia tanya, saya jawab saja. Dia kembali itu pagi dia datang, dia kembali siang dari toko elektronik antar AC 3 tambah dengan utang pasang tambah dengan ongkos kerja semua dia bayar sekali 3 AC. Tiba-tiba datang ke depan, di depan bilang mau pasang AC, saya juga kaget dan sama siapa yang kirim AC? Bilang Taji Kristi yang kirim AC. Ya, kita orang kira bilang pasang, jadi pasang saja. Pasang habis itu sudah pasang AC 3, menjelang belum sampai 1 tahun, dia datang kita ke gereja itu hanya ada keyboard kosong, drum belum ada. Dia tanya, di sini siapa yang mengerti musik? Saya bilang ada anak kaum muda kerja di Surabaya, dia mengerti musik. Kalau begitu tolong bertanya dia, apa alat musik lengkap itu kira-kira harga berapa juta? Jadi saya bilang, oh iya nanti baru saya ya namanya dia omong, jadi saya jawab. Jadi nanti cepat kasih informasi ke saya, kata iya. Nanti saya telepon. Dia saya teleponin anak muda yang kerja di Surabaya, saya bilang, Han, namanya Han, di orang Cina juga. Minta tolong ini cek ini alat musik lengkap, itu kira-kira berapa juta. Ini ada yang perlu cek, jadi minta tolong saja. Nah saya pikir dia kasih teleponnya bilang 20 juta. 20 juta sekarang tadi dia sudah pesan bilang harga, nanti tolong cepat kasih informasi. Jadi saya ngomong, saya bilang, cek 20 juta bilang. Itu apa saja, pokoknya musik lengkap dari keyboard sampai gitar melodi, gitar bass, pokoknya sampai salon semua lengkap. Terus ongkos kirimnya berapa? Sampai itu saya belum tanya. Coba tanya dengan ongkirnya berapa? Dari Surabaya ke Lumajang itu. Jadi saya tanya lagi dari anak kaum muda, ongkirnya berapa? Tolong langsung tanya ke tokonya. Jadi
Dia bilang omsetnya 1 juta, jadi semua 21 juta. Nah, terus apa? Saya bilang gini, semua 21 juta. Dia bilang itu saya bisa minta nomor rekening itu anak kamu muda. Saya bilang boleh. Saya kasih nomor rekening dari anak yang saya suruh rekening. Dia langsung transfer 21 juta untuk beli alat musik. Dan itu datang dan tidak lama lagi saya butuh tanah untuk bangun gereja karena kita tidak ada tempat. Saya mau izin untuk bangun tingkat supaya di atas itu rumah tinggal di bawah buat bangunan tidak dapat izin. Karena di Jawa tuh izin tingkat ada yang namanya sudah gereja baru tingkat itu orang tinggal bagi mereka itu tingkat gereja mereka tidak kasih. Mereka kita sedang butuh cari tanah dan tanah sudah dapat dengan harga 65 juta dengan jalan raya seperti ini. Uang tidak ada. Nah berkumur satu waktu itu pokoknya dalam berurusan dia kasih AC, kasih musik dan nanti tanah juga dia yang bayar itu 65 juta. Berkumur sampai saya ajak jemaat berpuasa. Saya bilang kita punya kas, jadi saya tanya di bendahara, di kas ada berapa? Saldo ada berapa? Dia bilang cuma ada 30. Nah terus yang punya bengkel ini dia bilang saya bisa kasih uang toko nih, bisa kasih 35 bisa, tapi saya mau putar lagi apa gimana tante? Saya mau putar beli belanja lagi tidak bisa. Akhirnya Bapak Ibu berdoa saja. Dan orang ini datang lagi. Dia bilang ini tempat kayaknya parkirnya terlalu susah di sini. Kita ada sewa pasar itu. Kalau hari ini saya ada sewa pasar untuk kemudian bayar orang jalan. Karena pasar kan gereja kan depan pasar. Jadi kita harus izin pemerintah, izin RW RT desa di situ. Tiap minggu saya mau pakai ini untuk parkir pasar. Karena minggu kan pasar tidak terlalu ramai. Desa itu kita ada pakai itu, ada sewa tiap minggu. Jadi sama ada cari tanah atau tidak? Saya bilang kita ada cari tanah sudah ada. Jalan di mana? Di sini itu di dekat situ di pabrik dekat situ juga. Akhirnya dia tanya berapa dong? Dia bayar juga itu tanah dari satu orang. Dan ternyata pada waktu dia bayar tanah itu baru dia kasih uangnya 65 juta untuk bayar tanah itu baru saya tanya. Saya memberanikan diri tanya. Dan ini saya mau terima kasih sudah tidak cukup. Karena terlalu banyak sudah AC, sudah musik, tambah tanah lagi. Saya mau terima kasih karena tidak cukup. Saya bukan sebalas apa ini. Tapi saya berdoa bukan yang balas. Saya tidak minta balasan apa-apa. Karena itu saya punya janji. Karena saya berjanji kepada Tuhan itu pribadi. Jadi saya harus tepati. Dan itu baru dia terbuka kalau waktu dia minta berdoa itu dia ada berjanji dengan Tuhan. Tapi dia berjanji itu kalau dia berhasil Tuhan berkati dia, maka dia akan berikan apa yang dia bisa berikan untuk gereja. Ternyata betul. Dia tepati dia berjanji. Orang Cina. Dia tepati dia punya janji yang dia bernasar. Dia kalau 10 tahun dia berumur, kalau dia punya anak, ternyata dia betul-betul punya anak satu pasang. Kemudian dia berjanji untuk pokoknya dia lihat apa gereja itu apa yang kurang itu dia akan ini. Dan ketika dia beri dari tanah, kasih uang 65 untuk beri tanah untuk gereja, dia beli rumah di Surabaya 3 miliar. Itu dia kasih itu yang waktu saya bilang saya mau ngomong terima kasih juga tidak cukup untuk terima kasih. Dia bilang saya kasih ke gereja itu sedikit, tapi saya dapat lebih banyak dari itu jawabannya. Dan sampai hari ini dia berkata Tuhan. Jadi seperti hal ini juga Bapak Ibu, dengan semua yang pergumulan akhirnya dia harus bernasar. Dan saya pernah melayani orang yang bernasar juga. Ternyata mereka yang bernasar, makanya saya tidak berani yang bilang nasar itu. Kalau Andre itu waktu baru keluar dari bapaknya langsung berani jadi hamba Tuhan. Jadi ada jalani proses begitu, saya tidak bisa paksa untuk dia harus kerja begitu. Karena memang anak sulung dia, bapak sendiri sudah omong hamba Tuhan, jadi saya tidak bisa. Saya ada berumur itu bagaimana dia buka hati untuk melayani Tuhan itu saja. Kalau dia melayani Tuhan, saya ada sambil berumur sambil kasih tahu dia. Karena itu dia punya bapak yang nasar. Kalau saya tidak berani, tidak berani buka mulut untuk bernasar.